Halo semuanya. Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku merawat kucing jantan yang pernah terjangkit infeksi saluran kemih atau FLUTD. Sebenarnya kucingku ini masih indikasi sih, karena dokter juga bilangnya indikasi. Jadi sekarang masih dalam masa pemantauan dari dokter. Cuman karena progresnya alhamdulillah udah sangat membaik gitu, jadi aku putuskan untuk share pengalaman aku, karena aku yakin di luar sana pasti banyak pet owner, khususnya yang punya kucing jantan, itu ngerasain hal yang sama seperti yang aku rasakan. Jadi mungkin aku mau cerita dulu tentang kucing aku ini. Nah, kucingku ini namanya Goldie, jadi usianya 1,5 tahun. Dia ini tipikal kucing yang sangat aktif, ceria, nggak pernah sakit, terus juga makannya banyak, dan dia emang bener-bener nggak pernah sakit sih. Sejauh ini bener-bener kayak kutu, jamur, atau diare, muntah, panas, nggak pernah. Jadi kalau kucing-kucing yang lainnya tuh pernah sakit, cuma si Goldie ini yang nggak pernah sakit, alhamdulillah. Nah, terus juga si Goldie ini alhamdulillah aku udah berusaha banget memenuhi kebutuhan dia, karena kan tahu sendiri ya, kayak di luar sana tuh banyak informasi tentang kucing jantan yang menurut aku tuh serem gitu, kayak kena penyakit ini, penyakit itu. Terus itu yang membuat aku untuk memutuskan Goldie itu untuk di steril. Dari dia sejak usianya sudah diperbolehkan steril, Goldie udah di steril, terus vaksinnya alhamdulillah udah lengkap. Terus juga untuk air minum, aku putuskan untuk semua kucing-kucingku mengkonsumsi air minum itu yang demineral. Jadi aku emang bener-bener mungkin setakut itu gitu kalau kucingku bakalan kena sakit FLUTD atau infeksi saluran kencing gitu. Jadi aku udah antisipasi sebisa yang aku lakukan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu, Goldie ini untuk pertama kalinya dia sakit ya. Untuk pertamanya itu yang dimunculkan penyakitnya sama Goldie ini, pertama lemas, karena dia tuh kucing yang ceria, terus suka lari-lari gitu kan, sangat terlihat gitu perbedaannya. Oh, ini ternyata dia tuh lagi sakit gitu. Dia ini lemas, badannya panas. Jadi untuk indikasi pertama tuh aku pegang telapak kakinya tuh panas. Dia tuh bener-bener lemes, cuma tidur-tiduran aja. Terus makannya normal, cuma dia sering muntah. Jadi kalau habis makan muntah makanannya dimuntahin, atau muntah bulu, pokoknya muntah terus. Nah, akhirnya sebelum aku bawa ke dokter, aku periksa mandiri dulu di rumah. Aku cek suhu tubuhnya pakai termometer. Ternyata dia ini panasnya sekitar 39 sampai 40 waktu itu. Nah, nggak berpikir panjang, aku langsung bawa ke vet. Dan dari dokter itu informasinya yang pertama, dia ini ada alergi atau infeksi di lambungnya. Jadi dia nggak boleh makan yang sembarangan, dan untuk sementara makanannya harus ganti dulu nih ke, waktu itu kita disaranin pakai gastrointestinal dari Royal Canin. Jadi untuk wet foodnya, dry foodnya kita pakai ke gastro dulu. Nggak boleh dicampur sama makanan lain, wet food lain nggak boleh, atau mungkin makanan snack juga aku ntar dulu. Jadi aku fokusin ke wet food, dry food, sama dikasih resep obat sama dokter. Alhamdulillah sekitar 1 minggu Goldie udah sembuh. Jadi setelah dari periksa di dokter itu, dokter menyarankan untuk selalu cek suhu tubuhnya 2 kali sehari, dan diinfokan terus ke dokter. Jadi selama 1 minggu setelah dari vet itu, alhamdulillah sudah membaik. Jadi bisa balik lagi ke pakan yang normal gitu, nggak harus pakai yang gastrointestinal. Setelah udah normal, Goldie-nya juga udah sembuh, udah lari-lari lagi, udah nggak panas. Tibalah mungkin 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu itu tiba-tiba Goldie memunculkan gelagat yang agak aneh sih ya menurut aku, karena nggak biasa gitu yang biasa kita lihat.
dia tuh bolak-balik terus ke litter box-nya, tapi setelah dicek itu nggak ada kencingnya. Bahkan misal dia kan masih aktif nih, masih aktif lari kesana kesini, masih main sama teman-temannya, tapi kalau misalkan dirasa dia tuh jauh dari litter box, dia bakal pipis sembarangan. Yang sebelumnya tuh Goldie nggak pernah namanya pipis sembarangan. Jadi mungkin dia saking mules, kebelet, itu pipisnya paling cuma 1 tetes kayak gitu sih sebenarnya. Cuma aneh gitu, bukan Goldie. Nah setelah itu kita seperti biasa, kita karantina dulu, kita lihat apa sih yang kencing-kencing itu, ada lagi nggak sih yang dia tampilkan itu. Ternyata dia tuh nggak mau minum. Jadi di mangkok minumnya itu kita isi penuh dan dia nggak minum itu sedikit pun. Jadi ditinggal semalaman, minumnya masih utuh dan dia masih bolak-balik ke litter box. Jadi ke litter boxnya sering, nggak keluar airnya, paling 1 tetes 2 tetes, tapi minumnya itu nggak diminum sama dia. Nah setelah itu kita bawa lagi kan ke dokter, kita ceritain setelah sembuh itu Goldie tuh begini begitu ke dokter. Nah terus kata dokternya, mungkin si Goldie ini terindikasi ya sakit FLUTD. Di situ rasanya sedih banget karena ya aku sebagai owner gitu udah berupaya ya kan, tadi di awal udah aku ceritain, jadi segala hal udah aku lakuin gimana caranya biar kucing-kucingku ini nggak kena sakit saluran kemih. Ternyata Goldie divonis terindikasi FLUTD. Cukup sedih, cuma aku optimis Goldie tuh bisa sembuh, bakal sembuh selama kita tuh mau berikhtiar dan berjuang. Dari pemeriksaan yang kedua, kita dikasih resep dokter untuk beli obat ini. Ini namanya Cystaid. Aku belinya di Tokopedia. Nanti aku cantumin. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Dipantau juga minumnya. Jadi karena Goldie ini nggak mau minum, jadi kalau dikasih obat aku harus sepetin pakai suntikan untuk air minumnya. Jadi biar dia banyak minum, karena emang bener-bener dia tuh nggak mau minum gitu. Obat ini aku makanya nggak sampai habis tuh ini. Ini isinya berapa ya? Isinya ada 30 kapsul. Ini aku udah habis setengahnya. Jadi ini sekitar mungkin 1 minggu ya. Aku cuma pakai 1 minggu dan alhamdulillah udah sembuh. Karena kata dokter kalau kan udah sembuh boleh di stop, terus di konsumsinya 1 setiap hari. Jadi kalau yang tadinya sebelumnya 2, sekarang jadi 1. Terus juga untuk makanannya kita ganti lagi. Kalau yang kemarin tuh pakai gastrointestinal, sekarang pakainya yang ini, urinary SO. Kita juga stop kayak sakit yang pertama, kita stop makanan yang lain, jadi kita fokusin makannya ini, pet foodnya juga yang urinary, terus minum obat yang Cystaid. Alhamdulillah sembuh. Jadi walaupun minumnya ini masih agak perlu dipantau, tapi untuk kembali ke litter boxnya itu alhamdulillah udah sangat berkurang, dan alhamdulillah pipisnya itu udah mulai keluar gitu. Pakai obat yang ini, jadi nggak konsumsi obat yang lain. Tapi aku tambahin juga sih vitaminnya. Aku pakai yang dari Olive Care. Jadi karena sebelumnya itu Goldie yang sakit pertama konsultasi dokter katanya boleh ditambah vitamin. Jadi aku kasih ini. Ini kalau yang biru ini tuh buat lambung. Jadi aku masukin ini di wet foodnya dia. Nah kalau untuk yang ini aku langsung dimasukin ke mulutnya karena Goldie ini agak galak. Jadi aku pakai alat bantu ini. Ini benar-benar bermanfaat banget sih, dan makanya semudah itu, ternyata nggak susah gitu. Terus juga aku ganti pasirnya pakai tofu cat litter. Mereknya sih bebas ya,
tapi aku pakai yang ini buat karena yang ada di pet shop aku beli ini, mereknya Master. Nah, walaupun sekarang masih dalam masa pemantauan dari dokter, tapi alhamdulillah Goldie progresnya sangat baik dari konsumsi makanan-makanan yang tadi aku sebutkan gitu, dan udah cukup lega ya, karena pernah dengar cerita tentang sakit tentang saluran kemih ini sangat ngeri gitu, bahkan ada yang sampai berujung kematian. Makanya alhamdulillah banget sekarang Goldie udah sembuh, dan aku pengen banget share pengalaman aku ini ke teman-teman semuanya supaya masih punya semangat dan harapan kalau Anabel kita tuh bakalan sembuh. Nah, kalau menurut informasi dari dokter, penyebab kucing bisa sakit itu yang pertama makanan yang tinggi magnesium. Tapi sebenarnya aku sih nggak mau sebut merek ya, cuma kalau menurut dokter sebenarnya makanan apa aja itu bisa sih nanti sakit FLUTD kalau memang kucingnya ini nggak mau minum. Jadi mau merek apa aja asalkan kucing itu banyak minum, insya Allah sih nggak bakalan sakit ya. Cuman kalau misalkan makanannya udah tinggi magnesium, terus juga kucingnya jarang minum, itu kan fatal banget gitu. Dan untuk kucing banyak minum itu sebenarnya banyak caranya. Kalau yang diinformasikan dari dokter itu bisa juga dengan mencampur minuman ke wet food. Cuman ada juga sih beberapa kucing yang mungkin rasanya terlalu cair atau terlalu tawar kan kalau kan dicampur ke wet food, jadi tetap aja dia nggak mau makan wet food dan nggak mau minum kan jadinya. Bisa juga dengan cara mengganti wadah minumnya, mungkin yang tadinya dari plastik diganti dengan mangkuk kaca yang agak lebar, karena kucing lebih suka gitu tempat yang lebih dingin gitu. Dan itu aku terapin ke Goldie. Jadi aku selama ini sih aku pakai mangkuk kaca ya, aku belum ganti pakai water fountain. Mau nyoba, semoga aja dengan pakai water fountain dia bisa banyak minumnya. Nah itu yang terakhir juga bisa diganti dengan water fountain. Jadi karena kucing itu kan suka dengan air yang mengalir, jadi bisa memicu dia untuk lebih banyak minum gitu. Nah terakhir, steril. Katanya juga steril ini bisa mengurangi penyebab dia sakit saluran kemih. Cuman ini nggak berlaku sih ke Goldie, karena kan Goldie udah steril ya, buktinya dia bisa kena FLUTD. Dan yang terakhir ini makanya aku ganti ke tofu cat litter. Karena apa? Karena pasir yang mungkin dia habis cebok atau misalkan lagi grooming, kalau bulunya atau kakinya tuh ada pasirnya tertelan. Aku juga sebenarnya kurang paham ya ini ya, itu bisa menyebabkan FLUTD. Jadi kalau ada yang salah nanti bisa bantu koreksi di bawah ya teman-teman. Itu juga aku baca sih dan aku lihat video dari teman-teman yang bisa ada di Twitter cerita kalau kucingnya kena FLUTD salah satunya juga karena sebelumnya pakai pasir gumpal, dan mereka selama perawatan itu ganti ke tofu cat litter, alhamdulillah udah lebih membaik. Makanya itu menjadi salah satu alasan kenapa aku ganti cat litternya jadi tofu. Mungkin cukup sekian cerita dari aku tentang pengalaman merawat kucing yang terindikasi FLUTD. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.